mau niru Safa nih teman-teman buat lanjut Islamic Banking and Finance juga gitu ya, tapi buat S2-nya ke UK insya Allah. Jadi hari ini aku tadi belanja-belanja gitu-gitu sih persiapan buat ke UK. Gitu, Safa. Semoga dipermudah ya, Mbak. Amin, amin. Ini yang join udah ada 49 orang. Ini dari mana aja nih kalian? Tapi belum ada yang komen-komen ya. Mungkin karena baru mulai nih, jadi kayak belum panas gitu kali ya. Ya belum panas. Iya, hari ini kita mau ngomongin apa nih, Safa? Kita harus panasin, Mbak. Sesuai judulnya, Mbak, kita bakalan ngomongin kenaikan harga. Atau kaitannya erat banget sama yang namanya inflasi. Oke, gimana? Oh, ada yang dari Palembang, Bekasi. Nah, aku sambil baca komen. Mm-mm. Eh, Gimana? kita kemarin berita ya Mbak, ada kenaikan harga tuh BBM. Terus jadinya Mm-mm. mana pinjol, bukan pinjol, jadi gara-gara keringatnya jadi pinjol. Namanya ojol Mbak. Iya, Ojol, ojol, oke. bahan pangan naik, semua naik. Mm-mm. Mm-mm. Iya, benar-benar. Jadi kemarin itu memang lagi banyak banget ya, apa namanya, berita-berita terkait dengan kenaikan harga. Yang pertama sih beritanya itu, Safa, terkait dengan inflasi di Indonesia yang bulan Juli udah mencapai 4,94%. Nah, ini mulai berasa nih, mungkin dulu pas awal-awal di Juni tuh nggak mulai berasa ya, mungkin pas di Iya. awal-awal tuh berasanya cabe aja ya, yang harganya udah melebihi harga daging 1 kilo gitu kan. Walaupun sekarang udah berangsur turun. Tapi makin kesini makin berasa nih, misalnya kayak isu Pertalite udah mau 10.000 per liter, subsidinya mau dicabut sebagian gitu kan. Terus sekarang mau nggak mau kan tarifnya ojol itu juga naik dong karena adanya inflasi. Terus setelah itu apalagi nih yang naik? Pasti juga transportasi deh, kayak aku sekarang nyari tiket pesawat, ampun mahal banget gitu kan. Jadi kayak beda Betul kayak Mbak, yang biasanya. aku juga naiknya banget kan, aku kan udah dari 2019 kan bolak-balik Hmm, Malaysia. Dulu 700 tiket ke Malaysia dapet, sekarang 2 hmm. jutaan berangkat. Nah, iya emang berasa banget karena emang ininya kan apa namanya eh, BBM-nya pesawat aftur itu juga mahal gitu Oh, kan. Gitu. Kalau misalnya kita telah sebenarnya kenapa sih ini tuh terjadi? Kenapa sih itu harga telur benar harga telur harga tadi harga telur jadi lebih dari 30.000 kan sekilonya dari yang oh ya sebelumnya cuman 25.000, dua 24 gitu kan. Jadi sampai 30 ribuan. Berarti kan dia kenaikannya 5.000 per 25. Berarti seperlima 10% ya. Hampir bener. 10% gitu. Banyak banget minyak goreng gak sih Mbak yang nyampe heboh itu tuh? Nah, iya minyak goreng juga heboh. Itu kayaknya berapa bulan yang lalu nggak sih kayak minyak minyak goreng yang awalnya 2 liter cuman harganya 25.000, 28.000 lah paling mahal. Sekarang 2 liternya udah sampai sekitar udah 50 ribuan ke atas gitu kan. Sebenarnya kalau kita telaah ya teman-teman, ini juga sekalian belajar makroekonomi dikit-dikit ya. Kenapa sih sebenarnya inflasi ini terjadi? Ini sebenarnya penyebabnya banyak banget. Kalau kita lihat sekarang, itu salah satu penyebab terkuatnya adalah adanya ketegangan geopolitik nih antara Rusia sama Ukraine. Akhirnya apa? Akhirnya ya rusaklah rantai pasokan makanan di seluruh dunia gara-gara di si perang ini gitu ya. Yang paling simple tadi adalah si bahan bakar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di Eropa, di Amerika tuh inflasinya udah 9, sekian 9,1. Di Inggris itu inflasi udah 9,4%. Jadi di Eropa tuh udah mulai berasa banget inflasinya. Salah satunya sih karena ya tadi ya. Jadi gasnya yang dari Rusia itu nggak bisa jalan semuanya gitu ya. Jadi kayak apa namanya supply-nya itu udah berkurang karena Rusia nggak mau nyebrangin juga gasnya ke Eropa dan segala macamnya sampai akhirnya harganya gasnya naik gitu ya. Harga gasnya naik, terus setelah itu harga kemakanan-makanan lain-lainnya juga naik kayak gitu. Jadi karena memang awalnya dari bahan bakar. Selain itu, ketegangan geopolitik ya perang lah ya kita sebutnya antara Rusia dan Ukraina ini juga kemana-mana, nggak cuma ke bahan bakar aja, tapi juga ke rusaknya rantai pasokan pangan. Jadi kalau misalnya nih gandum ya, salah satu negara impor kita itu kan impor gandum buat bikin mie instan ya. Makanya kemarin ada isu tuh Safa ya kalau Ya, tahu
ya, Mbak? Iya bener, mie instannya mau naik 3 kali lipat katanya bilang gitu. Kenapa? Karena mie instan itu terbuat dari gandum. Gandumnya kita rata-rata impor dari luar gitu. Karena kita bukan penghasil gandum. Gandum itu dihasilkan oleh negara yang ada apa namanya? Ada gurun dalam satu tempat tuh, entah aku lupa ya. Pokoknya kan teman aku tuh kayak ada gurun dan bisa hujan juga gitu-gitu lah pokoknya. Kayak misalnya Mesir, Ukraine Ya, gitu itu adalah penghasil. Gimana? cuacanya harus ekstrim kalau gandum. Yes, betul. Cuacanya harus ekstrim dan kita nggak bisa tuh bener-bener punya gandum sebanyak itu. Jadi kalau bikin mie instan dan segala macamnya itu harus impor dan terganggu lah. Kenapa? Karena ada perang ini gitu ya. Jadi kayak supply-nya itu terbatas sama kayak yang lain-lainnya juga kayak gitu. Rata-rata adanya perubahan iklim juga gitu ya sehingga si apa namanya pertaniannya juga terganggu dan perang Rusia Ukraina nih yang mulai berasa sih sekarang akhirnya ke kenaikan harga barang-barang dan segala umum dan segalanya gitu ya dan macam-macam lah pokoknya ya kalau kita lihat penyebabnya gitu itu salah duanya terkait dengan penyebab inflasi yang ada sekarang itu karena apa gitu kira-kira. Beneran naik kayaknya anak kos pada demo sih, Mbak. Iya kan? Karena bayangin aja sekarang harga mie instan paling murah aja 2.500 kan. Kalau misal harganya naik 3 kali lipat, itu berarti kan 7.500 ya. Itu kan kalau anak kos ya mending kita beli warteg aja nggak sih? Kayak niatnya mau hemat yang mending sekalian beli warteg. Kayak gitu nggak sih? Bener-bener. Daripada ya ujung-ujungnya mau hemat tapi ya udah mahal harganya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sampai 3 kali lipat sih. Kayaknya nggak mungkin sampai 300% deh kayaknya. Kalau misalnya sampai pun naik ya si harga mie instan itu. Betul. Eh, Tadi teman-teman udah dikasih pengertian tentang apa itu inflasi, terus juga penyebab si kenaikan harga menurut Mbak Dewi nih. Rasanya Hmm. kayak kurang roh gitu. Kalau kita nggak nyinggung perspektif Islam. Benar nggak, Mbak? Iya, oke, oke, Kalau benar. dari pandang Islam, apakah di zaman Nabi ada kenaikan harga atau inflasi gitu? Nah, ini menarik banget ya, karena memang Insyaallah ini kan teman-teman Islamic Financial Planning juga, kayak perencanaan keuangan berbasis Islam. Jadi kalau misalnya kita bahas semuanya, itu juga kita bahas yang dari perspektif Islam itu kayak gimana. Sebenarnya di zaman Rasul tuh ada nggak sih gitu ya, inflasi ini kan secara umum adalah kenaikan harga barang secara umum gitu, harga barang dan jasa secara umum gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena kenaikan harga barang ini juga terjadi nih di zaman Rasul sampai akhirnya sahabat-sahabat Rasul itu komplain gitu ke Rasul, wahai Rasul gitu, harga-harga barang yang ada di pasar nih naik semua nih, gimana nih gitu kan. Akhirnya mendengar itu Rasulullah akhirnya menjawab nih. Jadi Rasulullah akhirnya bersabda gitu ya. Ini hadis riwayatnya sahih, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani yang intinya Rasulullah itu bilang saat itu menanggapi keluhan-keluhannya sahabat terkait dengan kenaikan harga barang gitu ya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Sang pemberi rezeki sementara aku berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta. Nah, di sini artinya apa? Sebenarnya Rasulullah tuh bilang ya ke apa namanya ke sahabat-sahabat Rasulullah saat itu yang komplain ya, yang apa namanya, yang bertanya terkait dengan kenaikan harga, Rasulullah tuh bilang bahwa sesungguhnya Allah ini adalah zat yang menetapkan harga. Artinya apa? Artinya ya udah ini ibaratnya sebagian dari takdir kita bahwa ada harga barang yang naik kayak gitu. Dan yang kedua nih, highlight yang kedua dari hadis ini bahwa Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Jadi bukan berarti kalau misalnya nanti harga naik, ada inflasi, kita jadi insecure, takut rezeki kita berkurang dan sebagainya. Itu salah satu sudut pandang yang menurut aku juga harus kita luruskan gitu ya, harus diperbaiki gitu bahwa Allah nih yang ngatur semuanya. Jadi ya percaya lagi kepada Allah gitu bahwa yang pertama tadi Allah adalah zat yang menetapkan harga tadi gitu kan. Jadi memang dalam sisi ini aku melihat bahwa Rasulullah nih mau ngajarin ke sahabat ya nggak apa-apa terima aja gitu lah, ini udah bagian dari ketentuan Allah gitu loh. Dan
rezeki kita nggak akan dikurangi kok sama Allah kalau ada inflasi ini, kalau ada kenaikan harga gitu loh. Jadi gitu kira-kira Safa gitu. Jadi kenaikan harga barang yang terjadi itu tidak mempengaruhi rezeki seseorang. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak usah takut, aduh nanti gimana kalau harga telur 30.000, aku nggak bisa makan telur tiap hari misalnya kayak gitu. Nggak usah takut kayak gitu. Bahwa kita harus yakin rezeki kita nih udah ditetapkan bahwa bahkan sebelum kita lahir gitu loh. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ada inflasi. Bahkan kalau kita lihat di Turki ya, di Turki itu inflasinya 79% loh. Bayangin. Jadi kalau misalnya harga kebab sekarang 10.000, naik 70%, 79% berapa tuh Safa? 79.000. Bener nggak? 70 sampai Atau 6. 709, oh enggak, 79.000 ya, bener ya? Jadi kalau misalnya harga kebab hari ini 10.000, itu Katanya dalam gimana? katanya KFC di sana 25.000 Mbak. Apa? Porsi KFC dua Heeh. puluh lima ribu. Dulu kan kayak dulu kalau kita ke Turki Mm-mm. dia kursinya mahal. Hmm. Kita jadi orang kaya kalau di sana. Nah, Kayak iya. satu porsinya tuh 25.000 gitu. Iya, 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 benar, benar. Jadi memang kenaikan harga barang di Turki gitu tuh gila-gilaan gitu, 7 sampai inflasinya itu 79% teman-teman. Jadi, tapi apakah dengan begitu kita langsung apa namanya menjadi pesimis gitu ya sama rezeki Allah? Enggak gitu. Kita malah sebagai seorang muslim jangan jangan pernah merasa takut dengan hal-hal kayak gini, tapi juga jangan yang nggak berusaha juga Juga gitu. Ikhtiar tetap harus jalan, tapi ini adalah bagian dari kita apa namanya percaya gitu ya dengan ketetapan yang Allah berikan. Tadi tadi ada yang nanya hadisnya apa? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi teman-teman ya terkait dengan kenaikan harga barang ya. Insya Allah sahih hadisnya. Gitu, Safa. mungkin mau nambahin juga Mbak kalau Boleh. inflasi jangan bikin kita jadi nggak bersedekah Mbak. Bersedekah Oke, benar. benar nggak? Benar banget, benar banget. Jadi kok jangan 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 yang karena apa namanya inflasi ini kita juga jadi nggak bersedekah. Itu bersedekah itu part of investasi akhirat sih sebenarnya gitu kan. Jadi memang tetap harus jalan ya teman-teman ya. Nanti kita mungkin di tengah-tengah Safa udah nyiapin juga pertanyaan-pertanyaan teknis yang ke ikhtiar-ikhtiar dalam sisi financial planning ini. Nanti kita akan bahas ke belakang. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir gitu ya. Apalagi zakat ya Mbak, karena zakat kan ada Mm-mm. yang wajib, jangan sampai nggak dikeluarkan gitu karena adanya inflasi. Benar banget. Itu termasuk udah kewajiban sih. Jadi kayak ada inflasi atau nggak ada inflasi wajib dikeluarkan gitu ya terkait zakat. Oke. Eh, Tadi kan kita udah bahas tentang penyebab inflasi, terus juga kayak apa itu inflasi dan perspektif Islam. Mm-mm. Terus Mbak Dewi, cara kita menyikapi inflasi Mm-mm. itu sendiri sebagai umat muslim, mungkin bisa dijelasin step by stepnya gitu. Oke, jadi gini ya. Jadi kalau misalnya kita udah selesai ya bahwa pertama as a Muslim kita harus percaya gitu ya bahwa yang namanya rezeki kita nggak akan berkurang walaupun terjadi inflasi gitu ya. Rezeki kita udah ditentukan sama Allah gitu ya. Jadi apa namanya? Yang pertama percaya dulu. Nah, terus tetap ikhtiar teman-teman. Ikhtiarnya gimana? Yang pertama gini ya. Kalau dalam sisi financial planning, dalam sisi kita ngomongin pribadi ya. Kalau inflasi harga barang nih naik secara umum, pendapatan kita, gaji kita belum tentu juga naik, bener nggak? Kayak misalnya gini, gaji aku misalnya per bulan adalah 5 juta. Ketika ada inflasi yang 4,9 atau 5% gitu ya setiap tahunnya, di bulan Juli gitu ya, itu inflasi secara umum ya, beberapa barang itu inflasinya lebih dari itu. Kayak misalnya contohnya ya telur kan tadi kalau kita hitung 10% kenaikannya, atau barang-barang lain lah BBM misalnya segala macam itu kenaikannya lebih dari 4,9% gitu. Jadi si 4,94% ini adalah inflasi umum yang Betul. dihitung lah ibaratnya oleh pemerintah gitu kan. Nah, kalau dalam sisi pendekatan personal financial planning kita harus ngapain? Yang pertama adalah kita beli yang penting-penting aja. Artinya ya kita belajar hidup hemat dan cermat gitu ya. Jadi beli yang benar-benar kita butuh dulu gitu ya. Kita
kita berusaha hidup frugal lah ya, kalau katanya anak-anak sekarang frugal living gitu. Kenapa? Karena gini teman-teman, harga barang ini ada kenaikan 5-10%. Sedangkan gaji kita itu tetap gitu ya. Ibaratnya misalnya 5 juta. Dengan adanya kenaikan harga barang yang tadi, daya beli kita udah pasti turun kan. Yang sebelumnya si 5 juta misalnya dapat 100 kilogram telur gitu ya. Karena harga telurnya udah naik, kita cuma dapat 90 kilogram telur gitu. Paham nggak maksudnya? Kayak daya belinya turun gitu loh. Walau paham kan? Paham, Mbak. Jadi iya, Paling aku tidak juga kalau nanya nih takutnya. dengan uang contoh ya, Mbak, dengan uang Mm-mm, 100.000 dulu kita bisa beli beras yang grade-nya paling premium. Tapi karena mm-mm. inflasi, jadi 100.000 itu kita bisa beli grade berasnya itu mungkin yang di bawah itu karena harga yang Yes, premium itu di premium atas naik. gitu. Iya, kayak gitu. Jadi ibaratnya kita gajinya tetap nih gitu ya, tapi harga barang-barang di luar udah makin naik. Artinya kita nanti membutuhkan uang lebih banyak untuk beli barang-barang yang sama kayak sebelum-sebelumnya. Mau nggak mau nih, kalau kita pendekatan personal gitu, yang pertama adalah kita mulai eh, Yang beli penting yang benar-benar butuh aja gitu. Ibaratnya start untuk menghemat dulu nih kita, start untuk apa namanya frugal living lah ya, apalah sekarang istilahnya, minimalis dan segala macam. Konsumsi bener-bener barang-barang yang butuh gitu ya, kurang-kurangin dulu. Kalau misalnya dulu bulan-bulan sebelumnya mungkin main-mainnya, makan-makan di luarnya dan segala macamnya gitu ya, yang kita sifatnya wants-nya banyak, misalnya sampai sebulan 2 juta, 3 juta, mungkin di bulan-bulan berikutnya kita coba dulu berhemat ke 1,5 juta atau turunin lah 50%, turunin 70% gitu ya, turunin jadi 60% dan sebagainya. Artinya yang pertama nih kita coba dulu gimana caranya kita berhemat gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi gitu ya, uang kita udah nggak sama lagi nilainya gitu. Dan kenaikan gaji kita tetap asumsinya gitu ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, kalau bisa kita cari tambahan income. Jadi kayak cari side hustle atau nambah apa namanya? Iya, nambah income gitu ya. Dari mana? Ya dari mana aja bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku selalu bilang sama teman-teman aku, kalau misalnya kita mau nyari tambahan income, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kita punya punya skill apa sih? Kita punya apa ya? Kita punya kelebihan apa sih? Apa yang bisa kita jual? Apa yang kira-kira kita bisa manfaatkan gitu. Misalnya, aku suka jualan nih, aku suka jualan dan suka nawarin ke teman-teman. Coba daftar jadi reseller produk kayak gitu ya. Jadi kalau reseller itu kan salah satu akadnya dalam Islam itu kan wakalah. Jadi kita mewakilkan menjualkan barang orang lain gitu. Nanti kita dapat fee dan segala macamnya. Itu bisa perlu modal, nanti kalau misalnya udah makin naik nih, oke butuh modal, naikin lagi, itu nggak masalah gitu ya. Yang mungkin bisa dapat return rata-rata di 4 sampai dengan 5%. Artinya kayak inflasinya 4,9%. Oke, masih imbang. Jadi kayak nggak kalah kayak gitu sama si inflasi. Atau misalnya kemarin itu juga keluar ya sukuk pemerintah, cukup sukuk retail. Itu yang berapa imbal hasilnya? kecil ya berapa 5 kayaknya, 5,9 ya? lupa Mbak. Ya, Eh, kalau nggak salah itu 5,9 sekian gitu. Suku retail 0,18 kalau kalau nggak salah itu 5,9. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingat bisa komen ya berapa. Cuman seingat aku segitu. kita udah ngepost. Oh Iya, ini kita 5 oh Pak Soleh ya. 5,67, oke, 5,67 ya, oke, 5,67% gitu kan. Nah, kalau misalnya ini imbal 5,67%, artinya ini uang kita masih aman nih dari inflasi 5,9 tuh, benar 5,9 we. Mas Soleh 5,9%. Suku retail 0,18 itu 5,9%. Anyway, sebelum lebih jauh lagi, yang mau nanya itu taruh di question box yang ada tanda tanya aja ya. Kalau di komen soalnya tenggelam gitu. Ya, oke, tadi ngomongin apa? Ngomongin taruh investasiin uang kita. Jadi jangan semuanya ditaruh di tabungan. Kenapa? Karena tadi kita inflasinya 4,9%, di tabungan itu cuma dapat return berapa di bawah 1%, 0, sekian persen gitu ya. Taruh pertama bisa di RDPU atau yang juga resikonya rendah itu di sukuk retail. Sukuk retail yang baru keluar itu, sukuk retail 0,18 itu syariah juga, itu
imbal hasilnya 5,9%. Jadi kayak masih bisa ngalahin kan. Nih inflasinya 4,9%, si suku retailnya adalah 5,9%. Jadi kayak kita masih menang 1% lah dibandingkan inflasi. Iya, itu Kalau 1%. rata-rata 4 atau malah nggak nyampe 4, Mbak. Ada yang 3, Apa-apa? 4, 2 RDPU. RDPU. Oh iya, benar. Benar, RDPU juga macam-macam kan. Ada yang 3 juga, ada yang 4 gitu. Tapi biasanya kalau normal itu rata-rata di 4 sampai dengan 5% sih. Gitu kan. Terus apalagi reksadana pendapatan tetap sih masih oke ya kalau misalnya dia untuk tujuannya jangka menengah gitu kan. Kalau misalnya resikonya tinggi gimana? Itu kalau kalau menurut aku sih ya ini bergantung sih ya, bergantung sama profil resiko masing-masing gitu kan. Kalau misalnya aku mungkin akan ngurangin porsi yang resikonya tinggi gitu ya. Kalau misalnya kayak saham, reksadana saham dan segala macamnya itu agak ngurangin dulu porsinya karena memang sebenarnya inflasi yang terjadi di Indonesia itu bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan seluruh negara di dunia dan itu bukan tanda-tanda ya maksudnya apa ya salah satu tanda juga mungkin ya bahwa ya resesinya itu nggak cuma di Indonesia tapi di dunia Mbak, juga gitu jadi kayak memang di UKT aku kerasa banget. gimana kuota kamu Jadi, naik jadi tuh enggak Mbak, bukan naik, justru malah aku ngerasanya turun, seolah-olah turun karena kan aku bayar pakai ringgit ya Mbak ya. mm. Dulu itu pas aku pertama kali masuk kampusku, 1 ringgit itu 3.600, tapi Sekarang 1 ringgit 3.370 yang berarti Malaysia justru lebih parah daripada Indonesia oh inflasi. Oke, iya iya bisa bener banget. Jadi berasa ya kalau misalnya di luar negeri ya Banget. gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun akan investasi mungkin yang resikonya tinggi akan ngurangin porsi dulu sampai lihat nih ke depannya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kayak